Dia ingat dia pernah diajari tentang Ouija board, jadi dia mencoba untuk berkomunikasi dengan tantenya tersebut. Dia mulai seringkali mendengar suara garukan di lantai dan tembok di kamarnya, bahkan suara lari-larian di lorong. Nah, pipa jadi bocor, benda-benda di rumah sering berpindah-pindah dengan sendirinya. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi dan juga Chelsea dari Boneka Furi Harun akan membahas tentang cerita asli dari film The Exorcist. Jadi bulan lalu film The Exorcist ini baru keluar nih. Nah, apakah kalian sudah nonton? Nah, film series dimulai dari film The Exorcist yang dirilis tahun 1973 yang ceritanya berdasarkan kisah nyata. Salah satu kasus kesurupan yang sangat legendaris. Nah, tetapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, share, dan komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang tayang di YouTube channel kita. Teman-teman, film The Exorcist yang pertama diangkat dari kisah Rolando atau Ronald Hunkeler di tahun 1940-an di Washington DC. Jadi saat itu Roland berusia 13 tahun dan dia sangat dekat dengan tantenya yang dia panggil Aunt Harriet. Jadi Harriet ini adalah seorang spiritualis ya, dan Roland banyak diajari tentang hal-hal yang berbau spiritual. Salah satunya adalah mengajari cara memakai Ouija board. Nah, jadi salah satu cara pemanggilan hantu ya yang dipercaya bisa memanggil mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Kalau di Indonesia mungkin dengan jelangkung gitu. Jadi setelah waktu berlalu, Harriet berhenti usia yang membuat Rolando ini sangat terpukul dan sedih ya, karena dia merupakan tante kesayangan dari si Roland ini. Dia ingat dia pernah diajari tentang Ouija board, jadi dia mencoba untuk berkomunikasi dengan tantenya tersebut. Dari sinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Dia mulai seringkali mendengar suara garukan di lantai dan tembok di kamarnya, bahkan suara lari-larian di lorong. Nah, pipa jadi bocor, benda-benda di rumah sering berpindah-pindah dengan sendirinya. Lalu kasur juga bahkan seringkali bergerak sendiri. Spray dan selimut bahkan robek-robek. Bahkan pernah saat Roland sedang tidur, dia ditarik sampai jatuh oleh sosok yang tidak kelihatan. Dia juga suka mengigau dengan bahasa yang asing dan suaranya menjadi berat serta menyeramkan. Selain itu, Roland juga sering menjerit karena merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dirasa sudah sangat mengganggu, akhirnya keluarga Roland memutuskan untuk meminta bantuan. Jadi awalnya dia tidak langsung ditangani oleh orang spiritualis atau yang mengerti tentang spirit ya. Tetapi yang pertama dia konsultasi ke dokter terlebih dahulu, ke psikiater, ke pendeta Protestan lokal, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Akhirnya pendeta tersebut menyuruh keluarga Roland untuk ke Jesuit. Akhirnya, Bapak Albert Hughes atau pendeta Katolik lokal menawarkan untuk melakukan eksorsisme kepada Roland atas usulan dari atasan gerejanya dan juga sudah disetujui oleh keluarganya. Jadi prosesi dari eksorsisme ini sendiri, dia mengikat Roland ke kasur dan memulai proses eksorsisme. Tetapi proses itu sempat terhenti karena Roland menyayat pendeta dengan per kasur yang rusak. Pada saat pendeta itu terluka, akhirnya proses itu dihentikan sejenak. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, banyak sekali muncul bekas garukan di badan Roland. Dan ada garukan-garukan yang membentuk kata Louis. Nah, yang membuat ibunya langsung berpikir kalau mereka harus ke St. Louis, tempat keluarganya mereka tinggal, untuk membantu mereka mengatasi permasalahan ini. Nah, saat itu ada sepupu yang sedang menjalani kuliah di St. Louis. Mengetahui permasalahan tersebut yang menimpa Roland, akhirnya dia meminta bantuan kepada Bapak Walter dan juga Reverend William Bowdern. Jadi kedua Jesuit itu pun
pun setuju untuk melakukan eksorsisme lagi dengan bantuan beberapa orang lain karena yang pertama itu gagal. Jadi saat itu peristiwa terjadi di bulan Maret tahun 1949. Mereka kemudian mengobservasi perilaku Roland di mana saat pagi sampai sore perilakunya normal dan cenderung tenang. Sedangkan di malam hari saat Roland sudah terbaring di kasurnya, dia langsung berubah, berteriak-teriak, terlihat seperti sedang dicakar-cakar oleh sesuatu yang tidak terlihat dan kasurnya pun bergerak dengan sangat rusuh. Bahkan mereka juga melihat objek-objek yang tiba-tiba terbang kalau ada Roland dan dia pun langsung bereaksi kasar kalau melihat benda-benda suci yang dibawa oleh para Jesuit. Proses ini berjalan berminggu-minggu dan ada waktu di mana terlihat garis merah yang berbentuk seperti garpu di paha Roland dan bergerak seperti ular melata turun ke pergelangan kaki. Bahkan ada juga waktu saat terlihat ada garukan berbentuk X di dada Roland. Yang dipercaya itu menunjukkan angka 10 yang membuat pendeta-pendeta tersebut mencapai konklusi bahwa ada 10 iblis yang merasuki Roland. Eksorsisme itu dilakukan setiap malam dan makin lama terasa semakin sulit. Orang tua Roland sudah capek dan akhirnya membawa ke rumah sakit Alexian Brothers di St. Louis. Di April ke-18, keajaiban terjadi. Saat itu sedang hari Paskah. Roland bangun kejang-kejang dan meneriaki para pendeta di sana dan mengatakan kalau setan akan selalu bersamanya. Pendeta menaruh benda suci, salib, rosario di Roland sambil meneriaki dan menantang roh-roh yang ada di dalam tubuhnya untuk melawannya dan memanggil jiwa Roland. Akhirnya pada pukul 10.45 malam, 7 menit setelah pendeta yang bernama Michael mengatakan itu Roland yang sudah tidak lagi berteriak-teriak mengatakan, "He's gone." Atau dia sudah hilang. Saat itu pun Roland berpindah ke East Coast Amerika Serikat bagian timur dan mengganti namanya dari Roland Hunkeler menjadi Robbie Mannheim. Nah, di sana dia sudah menemukan istri dan sudah berkeluarga dan ia menamakan anak pertamanya Michael atas rasa terima kasih kepada pendeta yang sudah menyelamatkan hidupnya. Pastinya di filmnya ada beberapa hal yang diubah, seperti Roland diganti menjadi anak perempuan berusia 12 tahun bernama Reagan. Setting tempat pun tidak berpindah ke St. Louis tetapi tetap berada di Washington DC. Dan juga kejadian-kejadian saat tantrumnya pastinya banyak yang dilebih-lebihkan di filmnya. Nah teman-teman, jadi proses dari eksorsisme ini memang sudah terjadi dari zaman dulu kala, bukan cuma di luar negeri tetapi memang di Indonesia pun seringkali terjadi kerasukan, bahkan berhari-hari ada yang tidak mau makan sama sekali, merusak barang-barang di sekitarnya, ada yang menjadi gila, tetapi ada juga yang sembuh. Jadi pesan dari Kak Furi sebagai anak indigo adalah jangan pernah memakai sesuatu untuk memanggil apabila kalian tidak memahami hal tersebut. Apabila kalian tidak paham siapa yang kalian panggil, maka bisa saja setan atau iblis yang sedang lewat di rumah kalian, merekalah yang akan terpanggil dan akhirnya akan merasuki tubuh kalian. Karena proses mengeluarkan orang-orang yang kerasukan, apalagi dengan iblis atau setan yang banyak di dalam tubuhnya, itu sangat sulit ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak sembarangan memanggil atau melakukan ritual pemanggilan hantu ya. Oke, Kak Furi cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan buat kalian yang memiliki pengalaman pernah kerasukan, kalian bisa share di kolom komentar dan cerita yang menarik akan kita bahas. See you on the next episode. Bye-bye.